Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pira Yuniar dengan NIM 332017-016. Di sini saya akan menjelaskan materi integral dengan MK Kajian Matematika SMA. Nah, di sini yang pertama dijelaskan itu definisi integral. Jika fx adalah fungsi yang bersifat f action x sama dengan fx, maka fx merupakan anti turunan atau anti diferensial atau integral dari fx. Integral disimbolkan dengan seperti ini, integral, sehingga integral dari fungsi fx terhadap peubah x dapat dituliskan integral fx dx. Yang kedua itu integral tak tentu. Pengertian integral tak tentu ini, perhatikan contoh berikut ini. D per dx, x pangkat 5 ditambah 2 sama dengan 5x pangkat 4. Sehingga integral 5x pangkat 4 dx sama dengan x 5 ditambah 2. D per dx, x pangkat 5 ditambah 3 sama dengan 5x pangkat 4, sehingga integral 5x pangkat 4 dx sama dengan x 5 ditambah 3. Dan D per dx, x pangkat 5 ditambah 4 sama dengan 5x pangkat 4, sehingga integral 5x pangkat 4 dx sama dengan x 5 tambah 4. Nah, perhatikan bahwa anti turunan dari 5x pangkat 4 ada banyak. Yang berbeda hanya pada nilai konstanta C saja. Himpunan semua anti turunan dari 5x pangkat 4 dapat dituliskan seperti ini. Integral 5x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 5 ditambah C. Dengan C suatu konstanta, pengintegralan dalam bentuk integral fx dx dinamakan sebagai integral tak tentu dari fungsi fx terhadap x, yang dapat dinyatakan dalam bentuk umum seperti ini. Integral fx dx sama dengan fx tambah C. Yang kedua itu integral tak tentu fungsi aljabar. Misalkan C adalah suatu konstanta dan penurunan fungsi aljabar fx terhadap peubah x adalah seperti ini. Yang pertama itu fx sama dengan 1 per 2 x pangkat 2 ditambah C menjadi f action x sama dengan x. Yang kedua itu fx sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 ditambah C menjadi f action x sama dengan x pangkat 2. Berikutnya itu fx sama dengan 1 per 4 x pangkat 4 ditambah C menjadi f action x sama dengan x pangkat 3. Maka fx sama dengan 1 per n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 ditambah C sama dengan n tidak sama dengan min 1. Maka f actionnya itu x di pangkat n. Hasil penurunan fungsi fx dari beberapa contoh tersebut dapat ditulis dalam bentuk integral sebagai berikut. Integral x dx sama dengan 1 per 2 x pangkat 2 ditambah C. Integral x2 dx sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 ditambah C. Integral x pangkat 3 dx sama dengan 1 per 4 x pangkat 4 ditambah C. Maka integral x pangkat 6 dx sama dengan 1 per n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 ditambah C. N tidak sama dengan min 1, sehingga diperoleh rumus seperti ini. Integral x pangkat n dx sama dengan 1 dibagi n tambah 1 dikali n dikali x pangkat n ditambah 1 ditambah C. N adalah bilangan real, maka n tidak sama dengan min 1. Sifat-sifat integral fungsi. Jika k merupakan suatu konstanta, maka integral k dx sama dengan kx ditambah C. C itu konstanta. Yang kedua, jika fx adalah suatu fungsi yang terintegralkan dan k adalah konstanta, maka integral k dikali fx dx sama dengan k integral fx. Yang ketiga itu jika fx dan gx adalah fungsi-fungsi yang terintegralkan, maka integral fx ditambah atau kurang gx dx sama dengan integral fx dx ditambah atau kurang gx dx. Yang ketiga itu integral tak tentu fungsi trigonometri. Tabel turunan fungsi-fungsi trigonometri. Nah, jika ini kan sin x, cos x, tan x, kotan x, sec x, cosec x, itu maka menjadi f actionnya kebalikannya. Ini sin x menjadi cos x menjadi min sin x, tan x menjadi sec kuadrat x, cos tan
X, f actionnya itu min cosec kuadrat X, sec X itu f action X-nya tan X dikali sec X, dan cosec X f actionnya menjadi min kotan X dikali cosec X. Nah, berdasarkan aturan integral tak tentu, maka integral fx dx sama dengan fx ditambah c dengan f action x sama dengan fx, dan tabel di atas maka dapat dirumuskan integral tak tentu dari fungsi-fungsi trigonometri seperti berikut ini. Ada 6. Yang pertama itu integral cos x dx sama dengan sin x tambah c, integral sin x dx sama dengan min cos x ditambah c, integral cos ax ditambah b dx sama dengan 1 per a sin ax plus b ditambah c, integral sin ax tambah b dx sama dengan min 1 per a cos dikali ax tambah b tambah c, integral sin pangkat n x dx sama dengan min 1 per n sin pangkat n min 1 dikali cos x tambah n min 1 dikurang n dikali integral sin n kurang 2 x dx. Integral cos n x dx sama dengan 1 per n cos pangkat n dikurang 1 dikali sin x tambah n dikurang 1 dibagi n kali integral cos n kurang 2 x dx. Yang ketiga itu integral tentu. Jika integral fx dx itu sama dengan fx tambah c, maka rumusnya seperti ini. Integral b menuju a fx dx fx b a sama dengan f b dikurang f a. Nah, ini simbol a ini tuh disebut batas bawah pengintegral dan b ini batas atas pengintegral. Fx ini fungsi integral atau turunan pertama dari fx. Sifat-sifat integral tentu. Yang pertama itu integral b menuju a k dikali fx dx sama dengan k dikali integral b menuju a fx dx. Yang kedua itu integral b menuju a fx ditambah atau kurang gs dx sama dengan integral b menuju a fx tambah atau kurang integral b menuju a gs dx. Yang keempat itu pengintegral beberapa fungsi. Yang pertama itu integral dengan cara substitusi. Jika x merupakan suatu fungsi yang dapat diturunkan diferensial dan r adalah suatu bilangan rasional tak nol, maka integral ux itu pangkat r u action x dx sama dengan 1 ditambah r tambah 1, ux dipangkatkan r ditambah 1 ditambah c dengan c itu konstanta dan r tidak sama dengan min 1. Yang kedua itu integral parsial. Jika ux dan vx fungsi-fungsi yang dapat diferensialkan, maka integral udv sama dengan uv dikurang integral vdu. Kelima itu menghitung luas daerah dan volume benda putar dengan menggunakan integral. Yang pertama itu luas daerah. Luas daerah R pada interval A kurang dari X kurang dari B terletak di antara kurva fx dan sumbu X. Y sama dengan 0, kurva terletak di atas sumbu X, fx lebih dari 0. Ini L, luas daerah itu L, R sama dengan integral B, A, fx, dx. Ini gambarnya. Ini sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua itu luas daerah S pada interval A kurang dari X kurang dari B terletak di antara kurva fx dan sumbu X. Y sama dengan 0, kurva terletak di bawah sumbu X. Fx kurang dari 0. L, luas daerah S itu disebut dengan LS sama dengan min integral B menuju A fx dx. Ini gambar yang luas daerah S. Dan ini yang terakhir itu luas daerah U pada interval A kurang dari X kurang dari B terletak di antara kurva fx dan gs dengan fx lebih dari gx. Ini disimbolkan LU sama dengan integral B menuju A fx dx kurang integral B menuju A gx dx sama dengan integral B menuju A fx kurang gx dx. Nah, ini gambar, ini sumbu X dan ini sumbu Y. Yang kedua itu volume benda putar. Volume benda putar mengelilingi sumbu X. Jika daerah R adalah daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan fx, sumbu X garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B dan
A kurang dari B jika dengan R diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat, maka volume benda putar tersebut mendapatkan rumus P sama dengan theta B menuju A fx kuadrat dx. Nah, ini gambar yang dijelaskan pada bagian A. Yang ke B itu volume benda putar mengelilingi sumbu Y. Jika daerah S adalah daerah yang dibatasi kurva X sama dengan Fy, sumbu Y garis Y sama dengan A dan garis Y sama dengan B dengan kurang dari B, A kurang dari B. Jika daerah S diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat, maka volume benda putar tersebut adalah seperti ini. Nah, yang ke C itu volume benda putar antara dua kurva. Jika daerah T dibatasi oleh kurva, ini daerah T, seperti digambar di bawah ini. Nah, dibatasi oleh kurva fx dan ini kurva fx dan gx. Nah, berarti ini daerah T-nya. Nah, dengan fx dengan mutlak fx itu lebih dari mutlak gx pada interval diputar mengelilingi sumbu x sebesar 36 derajat. Maka volume benda putar tersebut adalah ft sama dengan b menuju a fx kuadrat dikurang gx kuadrat dx. Jika daerah U dibatasi oleh kurva fy dan gy dengan mutlak fy mutlak gy pada interval a, b diputar mengelilingi sumbu x jauh 360 derajat, maka volume benda putar tersebut adalah Fu sama dengan theta B menuju A Fy kuadrat dikurang Gy kuadrat dx. Nah, ini gambar yang dijelaskan oleh poin C tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.